Definisi tunagrahita menurut para ahli. Menurut Munzayanah 2000 menjelaskan anak tunagrahita ringan yakni anak yang masih memiliki kemungkinan memperoleh pendidikan baik pada bidang membaca, menulis, maupun menghitung pada suatu tingkat tertentu di sekolah khusus. Selain itu anak juga dapat dilatih pada keterampilan-keterampilan sederhana. Menurut S.A. Bratana 1997, menguraikan pengertian anak tunagrahita ringan yakni anak yang masih memiliki kemungkinan untuk memperoleh pendidikan akademik sampai kelas dasar 4 atau 5 dan dapat mempelajari keterampilan-keterampilan sederhana. Jadi, tunagrahita adalah sebutan bagi orang-orang dengan kemampuan intelektual dan kognitif yang berada di bawah rata-rata dibandingkan anak pada umumnya. Kondisi ini dapat terjadi pada bayi setelah dilahirkan, sejak bayi berada di dalam kandungan, atau selama proses persalinan. Penyandang tunagrahita dapat dikenali dari proses berpikir dan belajar yang lebih lambat dibandingkan anak-anak sehat pada umumnya. Tidak hanya itu, mereka juga kurang cakap dalam mempraktikkan keterampilan untuk menjalani kegiatan sehari-hari secara normal. Para penyandang tunagrahita merupakan istilah lain dari sebutan orang yang memiliki disabilitas intelektual. Saya akan menjelaskan tentang karakteristik tunagrahita. Menurut Mumpuniarti, karakteristik tunagrahita dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada karakteristik fisik. Pada tingkat hambatan mental sedang, lebih menunjukkan kecacatannya. Penampakan fisik jelas terlihat, karena pada tingkat ini banyak dijumpai seperti tipe Down syndrome dan Brain damage. Koordinasi motorik lemah sekali. Dari penampilannya menampakkan sekali sebagai anak terbelakang. Yang kedua, ada karakteristik psikis. Pada umur dewasa, anak tunagrahita baru mencapai kecerdasan setara anak normal umur 7 tahun atau umur 8 tahun. Anak nampak hampir tidak mempunyai inisiatif, kekanak-kanakan, sering melamun, atau sebaliknya hyperaktif. Yang ketiga, ada karakteristik sosial. Banyak di antara anak tunagrahita sosialnya itu kurang baik, rasa etisnya kurang, dan nampak tidak mempunyai rasa berterima kasih, rasa belas kasihan, atau rasa keadilan. Di sini saya akan menjelaskan faktor penyebab tunagrahita. Menurut Muljadi dan Muljono Abdurrahman 1994, ada beberapa faktor penyebab tunagrahita. 1. Faktor genetik, kerusakan biokimia dan abnormalisasi kromosomal. Kedua, masa prenatal yang disebabkan oleh virus rubella. Ketiga, masa natal yaitu luka pada saat kelahiran seperti sesak napas atau kelahiran prematur. Yang keempat yaitu masa postnatal, dikarenakan adanya infeksi seperti peradangan syaraf, selaput otak, dan malnutrisi. Selanjutnya yaitu klasifikasi tunagrahita. Klasifikasi tunagrahita yang digunakan di Indonesia saat ini menurut PP nomor 72 tahun 1999 adalah yang pertama, tunagrahita ringan IQ-nya 50-70, tunagrahita sedang IQ-nya 30-50, tunagrahita berat dan sangat berat IQ-nya kurang dari 30. Maka dari itu sangat penting ya untuk mengecek IQ seorang anak. Sedangkan menurut Astati, karakteristiknya itu terbagi menjadi 3, yaitu fisik, kecerdasan, dan kemudian sosial. Nah, karakteristik anak tunagrahita yang pertama
fisiknya ini daya tahan dan fungsi tubuhnya kurang dari anak normal, gerakannya kurang dinamis, adanya gangguan keseimbangan. Lalu yang kedua yaitu kecerdasan. Dalam kecerdasannya pun anak tunagrahita memiliki kapasitas belajar yang terbatas. Belajar pun seperti membeo, menghindar dari perbuatan berpikir yang membuat ia sulit memutuskan perhatian, kelainan persepsi hingga cepat lupa. Dan untuk segi sosial dan emosi pun tidak dapat mengurus dan mandiri dan mudah dipengaruhi, cenderung bermain dengan anak usianya yang lebih muda, serta sulit memahami aturan di keluarga maupun di sekolah dan masyarakat. Solusi untuk mencegah adanya kelainan tunagrahita pada anak. Yang pertama, diagnostik prenatal, yaitu usaha untuk memeriksa kehamilan supaya dideteksi kelainan-kelainan yang ada sejak dini. Yang kedua, lakukan imunisasi. Itu untuk mencegah timbulnya penyakit yang mengganggu pada perkembangan si bayi. Yang ketiga, lakukan tes darah. Biasanya dilakukan oleh pasangan yang akan menikah. Tujuannya untuk menghindari benih yang berkelainan. Yang keempat, pemeliharaan kesehatan selama kehamilan. Misalnya, menjaga pola makan, menjaga kebersihan diri, dan olahraga secara beratur, tapi jangan berlebihan. Yang kelima, program mengatur kehamilan selama kehamilan. Yang keenam, program KB untuk mengatur kehamilan supaya sehat jasmani dan rohani. Yang ketujuh, lakukan operasi jika kehamilan beresiko tinggi. Yang terakhir, intervensi dini untuk membantu perkembangan anak. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai metode pembelajaran untuk anak tunagrahita. Di antaranya yang pertama ada metode argumentasi. Metode argumentasi adalah suatu model pembelajaran di mana di dalamnya menggunakan peralatan atau cara yang khusus yang dapat digunakan pada saat pembelajaran berlangsung, di mana pada saat penyampaian materi itu membutuhkan media pembelajaran, sehingga dengan adanya media pembelajaran ini dapat berguna untuk siswa memahami suatu isi atau konten yang diberikan oleh guru kepada siswa. Yang kedua, ada metode bermain. Metode bermain bertujuan untuk meningkatkan perkembangan intelijensi, fisik, emosi, dan cara bersosialisasi setiap siswa. Metode ini biasanya diterapkan di luar kelas, sehingga siswa dapat dengan mudah memahami atau mengenal keadaan lingkungan sekolah dengan baik. Sebaliknya, apabila metode pembelajaran ini diterapkan di dalam kelas, siswa dapat melaksanakan berupa bermain peran atau sosiodrama, di mana setiap siswa yang satu dengan siswa yang lainnya diberikan peran dalam adegan yang terencana dan terstruktur. Yang ketiga, ada metode kawan sebaya. Metode kawan sebaya adalah metode yang di dalamnya biasa dipakai siswa sebagai fasilitator. Teman sebaya di sini dapat berupa siswa dengan siswa yang sama-sama tunagrahita atau siswa yang sama-sama normal, bertukar informasi yang dirasa informasi tersebut belum siswa tersebut pahami, dan bisa ditanyakan kepada teman sebaya atau kepada tutor yang sudah memahami materi tersebut lebih cepat daripada siswa tersebut. Yang keempat, ada metode ceramah. Metode ceramah adalah metode penerangan atau penuturan secara lisan oleh guru kepada siswa. Metode ini menjadi metode yang sangat dominan dalam pembelajaran karena banyak digunakan oleh guru-guru zaman dahulu sampai dengan zaman sekarang, karena metode pembelajaran ceramah ini dirasa sangat mudah dalam pelaksanaannya. Nah, sedangkan untuk penggunaan metode ceramah ini apabila dilaksanakan dengan cara berlebihan dapat membuat siswa itu merasa lebih bosan atau merasa kurang menarik perhatian, sehingga metode pembelajaran ceramah ini bisa disesuaikan dengan keadaan pembelajaran atau keadaan kondisi pada saat itu. Yang kelima ada metode ceramah. Metode
ceramah adalah suatu metode yang lebih banyak menggunakan interaksi tanya jawab antara seorang guru dengan siswa dalam suatu proses pembelajaran. Nah, untuk penerapan metode pembelajaran ini bisa berasal dari guru menanyakan atau mengukur suatu pemahaman siswa yang dirasa bisa melihat seberapa jauh siswa tersebut sudah memahami suatu isi atau konten yang disampaikan oleh guru kepada siswa, atau bisa juga berupa siswa menanyakan suatu materi atau konten yang dirasa siswa tersebut belum dipahami. Seperti itu. Secara umum, tujuan penggunaan metode tanya jawab ini yang pertama, mengetahui penguasaan siswa terhadap pengetahuan yang telah lalu. Yang kedua, menguatkan pengetahuan dan gagasan pada pembelajaran dengan memberikan kesempatan untuk mengajukan persoalan yang belum dipahami. Yang ketiga, memotivasi siswa untuk selalu berbuat menunjukkan kebenaran dan selalu membangkitkan semangat untuk terus belajar dan terus bersemangat untuk meningkatkan rasa percaya diri. Yang selanjutnya ada metode drill. Metode drill adalah suatu metode pembelajaran yang digunakan untuk memperoleh suatu ketangkasan atau keterampilan dari apa yang sudah dipelajari. Nah, untuk kegunaan atau keuntungan dari penerapan metode drill ini, yang pertama, siswa akan memperoleh ketangkasan dan kemahiran dalam melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dipelajarinya. Yang kedua, dapat menimbulkan rasa percaya diri sehingga siswa sudah berhasil belajarnya serta memiliki keterampilan yang akan berguna dalam kehidupannya. Yang ketiga, guru lebih mudah mengontrol dan dapat membedakan mana siswa yang sudah disiplin dalam belajarnya dan mana siswa yang belum disiplin dalam belajarnya. Yang selanjutnya ada metode grouping. Metode grouping adalah metode dengan cara mengelompokkan materi yang akan disajikan. Metode ini seperti lebih menguntungkan bagi pembelajar tunagrahita dari materi yang disajikan secara acak. Yang selanjutnya ada metode pengantara atau mediasi. Metode ini adalah suatu untuk mengantarkan atau menghubungkan dalam pembelajaran verbal. Mediator menunjukkan pada proses individu menghubungkan stimulus untuk direspon. Nah, untuk selanjutnya ada metode suri tauladan. Dengan adanya tauladan yang baik, maka akan menumbuhkan hasrat yang baik pula untuk orang tersebut. Nah, untuk yang terakhir adalah metode karya wisata. Metode karya wisata bertujuan untuk agar siswa atau peserta didik dapat menggali atau memperhatikan lingkungan serta memperhatikan aneka ragam ciptaan Allah SWT, termasuk memperhatikan dirinya sendiri dengan tujuan dapat mengambil hikmahnya.